Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novita Mahmud. Saya dari kelas 3C dengan NIM 151420089. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep esensial antropologi. Yang pertama, pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana atau bernalar, berakal, atau disebut ilmu. Nah, secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Dalam buku Ensiklopedia Britannica, antropologi adalah ilmu kemanusiaan yang mempelajari manusia dalam berbagai aspek, mulai dari biologi dan sejarah evolusi Homo sapiens hingga ciri-ciri masyarakat dan budaya yang secara tegas membedakan manusia dari spesies hewan lain. Selanjutnya, menurut para ahli. Yang pertama, menurut David E. Hunter dalam The Study of Anthropology 1976 menjelaskan antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari adanya keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Yang kedua, William E. Haviland dalam Cultural Anthropology 1975, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum dengan mempelajari warna fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, menurut Haviland, antropologi merupakan ilmu yang mencoba merumuskan hukum yang bersifat general atau umum tentang manusia dan perilakunya. Yang keempat, menurut Konrad Philipp Kotak dalam Antropologi The Exploration of Human Diversity 1974 menerangkan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari keragaman umat manusia secara holistik. Yang kelima, Simon Coleman dan Helen Watson dalam An Introduction to Anthropology 1999 menerangkan antropologi sebagai kajian tentang manusia dan masyarakat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang sedangkan berkembang maupun yang sudah punah. Yang keenam, menurut Albert Louis Kroeber dalam Antropologi 1923 mengatakan antropologi adalah ilmu yang paling humanis dan humaniora yang paling ilmiah. 7. Sementara Koenjaranigrat, sosok yang kerap dianggap sebagai bapak antropologi Indonesia, mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mengamati aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Selanjutnya, ruang lingkup kajian antropologi juga sangat luas, terbentang dari ekonomi masyarakat, agama dan keyakinan, politik dan pemerintahan, fisik manusia, kesehatan, perkembangan teknologi, dan masih banyak lainnya. Yang pertama yaitu antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tubuh, misalnya warna rambut, bentuk tubuh, dan warna kulit. Yang kedua ada antropologi budaya, mempelajari manusia yang berkaitan dengan materi-materi kebudayaan seperti peralatan hidup, kesenian, dan perilaku. Yang ketiga, antropologi kesehatan, mempelajari dan memahami masyarakat dengan melakukan penelitian mengenai masalah kesehatan masyarakat seperti penelitian tentang kesehatan, penyakit, dan obat-obatan. Yang keempat, antropologi linguistik, mempelajari cara memahami penggunaan bahasa dalam sebuah konteks yang bisa menjelaskan hubungan sosial. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar dalam antropologi. Yang pertama, kebudayaan dalam bahasa Latin. Kebudayaan disebut dengan kultura yang berarti berkembang dan tumbuh. Kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, evolusi merupakan sebuah transformasi yang berlangsung
secara bertahap. Contohnya, dulu berkomunikasi dengan surat, sekarang berkomunikasi dengan telepon. Nah, ketiga ada kultura area atau daerah budaya. Suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Yang keempat yaitu enkulturasi, merupakan sebuah sikap memahami proses kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Yang kelima, difusi, merupakan proses penyebaran unsur-unsur secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul. Nah, yang keenam, akulturasi, merupakan proses ataupun saling mempengaruhi dari satu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya. Lambat laun unsur-unsur kebudayaan yang ada diakomodasikan kebudayaan itu sendiri, akan tetapi masih memegang unsur kebudayaan aslinya. Yang ketujuh yaitu etnosentrisme, berarti penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Nah, pemahaman seperti ini dapat menghambat komunikasi antar budaya. Yang kedelapan, tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. Lama-kelamaan pola perilaku tersebut menjadi sebuah tradisi. Yang kesembilan yaitu ras dan etnik, merupakan sekelompok orang yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. Yang kesepuluh yaitu stereotip, adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok mana orang itu dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu. Yang ke-11 yaitu kekerabatan, merupakan suatu ikatan yang menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial. Nah, yang ke-12 menurut antropologi J.G. Fraser dalam karyanya yang berjudul Golden Bough, magis berarti penerapan yang salah dalam dunia material. Dunia material ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu. Nah, yang ke-13 dalam ilmu antropologi, tabu berarti terlarang. Dalam hal ini, contoh tabu adalah bersentuhan dengan kepala suku. Yang ke-14 yaitu secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal, pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis dan dilakukan secara seremonial, simbolis atau serta semakin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam hidup berpasangan. Selanjutnya, tujuan antropologi. Nah, menurut Ruth Benedict 1887 sampai 1948 mengatakan tujuan antropologi adalah untuk membuat dunia aman bagi perbedaan manusia. Sedangkan menurut Cohen Jarannigrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi 2002, tujuan antropologi adalah yang pertama yaitu tujuan akademis untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Yang kedua yaitu tujuan praktis, mempelajari manusia di berbagai masyarakat suku, bangsa di dunia guna membangun masyarakat itu sendiri. Nah, baik, kesimpulannya yaitu antropologi secara umum ialah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri adat istiadat, fisik, budaya yang sangat berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal yang dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama. Antropologi mirip seperti sosiologi, tapi pada sosiologi lebih menitik beratkan atau fokus pada masyarakat dan kehidupan sosial. Objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Para antropolog memperhatikan banyak aspek kehidupan manusia, antara lain
perilaku sehari-hari, ritual, upacara, dan prosesnya yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Antropologi mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa menjadi sama atau berbeda. Bagaimana evolusi membentuk cara berpikir manusia? Apa itu budaya? Adakah manusia yang universal dan lainnya? Antropologi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang diri manusia itu sendiri dan satu sama lain. Fungsi antropologi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik atau biologis maupun secara sosio-kultural. Manfaat mempelajari antropologi yaitu yang pertama, mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang konsep esensial antropologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.